Inilah jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya menghampir pada Bapa dan nyatakan kehendakmu. Jika datang kesusahan, jenis-jenis pencobaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di surga yang sedia memberi jawabnya. Di surganya aku serah kepadanya, semua susah ku nantikan hiburannya pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mencari hiburan, sehingga di atas miskan ku pandangkan negeri Tuhan. Dan bila aku tinggalkan dunia dan pergumulan beserta Tuhan di surga, ku tak lagi akan berdoa. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Kita awali dengan doa bersama. Bapa di sorga, Allah yang baik, mengawali waktu kami untuk belajar firman Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus, pelajaran Sekolah Sabat pada hari Rabu 29 Maret 2023. Judulnya Perempuan di Padang Gurun. Sebagai panduannya adalah, mari kita sama-sama membaca buku Wahyu pasal 12 ayat ke-6. Dan bandingkan dengan buku Wahyu pasal 12 ayat 14 sampai 16. Mari kita perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik periode waktu serangan iblis terhadap perempuan atau gereja Tuhan. Dan penyediaan Tuhan bagi umatnya. Apakah yang ayat-ayat ini bicarakan? Tentu jawabannya Wahyu 12 ayat 6 memberikan jawaban sebagai berikut. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wahyu 12 ayat 14 dan 16 memberikan penjelasan demikian. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan 3,5 masa.
Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan di sungai itu. Ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Nubuatan 1260 hari dalam Wahyu 12 ayat 6 adalah paralel dengan satu masa, 2 masa, dan setengah masa dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 14. Nubuatan waktu yang sama ini menggambarkan periode waktu yang sama yang terdapat dalam Daniel 7 ayat 29, Wahyu 11 ayat 2 dan ayat 3, dan Wahyu 13 ayat 5. Karena ini adalah simbol-simbol nubuatan seorang perempuan literal dengan sayap tidak pergi ke padang gurun. Kita menerapkan waktu nubuatan, prinsip hari tahun, dan mari kita lihat contohnya Bilangan 14 ayat 34 dan buku Yehezkel pasal 4 ayat 4 dan 6 pada nubuatan-nubuatan ini. Ini berarti secara sederhana, satu hari nubuatan sama dengan 1 tahun. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mengomentari periode waktu nubuatan yang sama ini dalam Wahyu 11 ayat 2. Andrews University Studi Babel menyatakan, oleh karena itu, para penafsir historisis umumnya telah memahami periode 1260 hari nubuatan. Berarti 1260 tahun literal yang berlangsung dari tahun 538 Masehi hingga 1798. Halaman 1673 komentar pada Wahyu 12 ayat 2. Saudaraku yang dikasihi Yesus, gereja yang rusak bersama dengan negara yang rusak menindas, menganiaya, terkadang membantai umat Allah yang setia. Penganiayaan yang sengit dan jahat terhadap orang-orang Kristen yang percaya kitab suci ini merupakan perpanjangan dari pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Keluar dari kegelapan abad pertengahan pada saat reformasi, pria dan wanita dihadapkan pada pilihan. Apakah mereka akan setia kepada firman Allah, atau akankah mereka menerima ajaran para imam dan wali-wali gereja? Sekali lagi, kebenaran menang dan Allah memiliki umat yang setia kepadanya dalam menghadapi pertentangan yang hebat. Ada beberapa pernyataan yang menarik dan sangat meyakinkan mengenai pemeliharaan Allah dalam ayat-ayat ini. Wahyu 12 ayat 6 menggunakan pernyataan, telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Wahyu 12:14 menyatakan bahwa perempuan itu dipelihara di padang gurun, dan Wahyu 12:16 menyatakan bumi datang menolong perempuan itu. Pada saat penganiayaan hebat, Allah memelihara umatnya. Seperti yang dia lakukan pada waktu dulu, dia akan melakukan hal yang sama bagi umatnya yang sisa di akhir zaman. Jelaskan, ketika Anda pada saat pencobaan atau menghadapi kesulitan dalam kehidupan pribadi, ketika Anda dengan mudah menjadi putus asa, tetapi Allah menyediakan tempat perlindungan bagi Anda dan memelihara Anda dalam tantangan-tantangan Anda. Lalu, bagaimanakah Allah memberikan dukungan ketika Anda sangat membutuhkannya? Saudaraku yang dikasihi Yesus, demikianlah pelajaran firman Tuhan dari buku Sekolah Sahabat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kembali kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami telah belajar sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan telah memberikan janji pengharapan bagi kami. Dan Tuhan telah memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan telah mengalahkan penjahat, iblis yang selalu menggoda kami. Dan saat ini Tuhan telah berjanji juga akan memberikan kemenangan bagi kami. Untuk itu Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.